Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Haris. Kembali lagi di vlog hari ketiga di desa. Bertepatan hari ini juga saya sudah 2 bulan berhenti merokok. Jadi udah mulai agak biasa ketika ada orang merokok. Tapi ketika saya menghirup ada asap rokok, itu masih terasa sesek gitu maksudnya. Nggak tahu kenapa kalau menghirup asap rokok seperti itu agak timbul panik sedikit, mungkin karena itu, cuman masih bisa dikendalikan. Jadi saya akan menceritakan ketika saya akan berhenti merokok. Memang berat ya, cuman demi kesehatan apapun saya lakukan. Mungkin karena juga saya udah dulu kemarin itu beralih ke rokok bikin sendiri dan gak beli rokok bermerek yang jadi pak-pakan itu. Istilah Jawanya itu kemarin tuh saya mulai sejak pandemi itu saya mulai ngerokok tengwe. Istilah Jawanya tengwe itu ngelinting dewe, jadi membuat sendiri. Ngelinting, apa ngelinting bahasa Indonesia nggak tahu. Ngelinting dewe karena memang ekonomi lagi melemah ya. Sejak pandemi itu kan kita harus benar-benar memikirkan apa yang urgent dan enggak. Sebenarnya ngerokok itu urgent dulu karena emang harus ada setiap hari, cuman demi menekan pengeluaran harus beli tengwe. Rokoknya ngebul karena juga memang udah mulai ngerasa bosan ya dengan rokok tengwe itu, karena rasanya gitu. Setiap mau beli, kadang tembakalnya ada yang enak, ada yang enggak. Ya istilahnya masih kalah lah dengan rasa-rasa rokok konvensional yang udah pak-pakan yang biasanya kalian beli di Indo April atau Alfa Desember. Jadi itu karena udah mulai bosan dengan rasa-rasa rokok tengwe dan mau beli rokok konvensional juga udah sayang uangnya. Jadi saya putuskan untuk berhenti merokok. Seminggu pertama nggak ada efek apa-apa ya ketika saya berhenti merokok, lancar-lancar aja karena waktu itu juga lagi kerja di rumah, maksudnya kerja di kos, jadi nggak ketemu teman-teman yang ngerokok. Semuanya lancar, cuman ya nafsu makan mulai agak meninggi ya. Nafsu makan bertambah seminggu itu, dan setelah seminggu itu di rumah nggak ketemu orang rokok sama sekali. Dan ketika ada callingan kerja di luar dan ketemu teman-teman yang ngerokok, itu mulai efeknya di sana. Katanya dokter itu karena apa ya kemarin, adiktif apa gitu, pokoknya semacam kecanduan, cuman kecanduan nikotin itu mulai timbul, mulai ngerasa panik sekali berlebihan, cemas, takut berlebihan, cemas berlebihan, semuanya serba berlebihan. Karena mungkin biasanya kemasukan nikotin dan tingkat stres itu menurun ketika kita merokok dan saat itu tidak merokok. Jadi sebenarnya
yang terjadi di tubuh saya itu biasa-biasa aja, cuman kerasanya saya itu sudah berlebihan. Dan apa yang saya rasakan tuh baru banget di tubuhku, seumur-umur baru itu ngerasain. Dari mulai perut tuh kayak terasa penuh di sini ya, di atas ini tuh terasa penuh, dan kayak bernapas tuh juga gimana ya, sebenarnya nyampe, cuman karena mungkin rasa panik dan rasa cemas yang berlebihan itu seolah-olah nggak nyampe, padahal itu normal, pernapasan normal padahal. Jadi itu yang saya alami selama 1 bulan kemarin, dan sekarang udah 2 bulan saya berhenti merokok. Banyak rasa-rasa yang baru ketika saya berhenti merokok di tubuhku. Semacam kayak kemarin itu waktu 1 bulan berhenti merokok, di masa-masa itu tuh banyak yang baru, seperti mau sendawa, cuman nggak sampai keluar, cuman di dada aja rasanya. Jadi itu mengganggu banget, dan itu membuat cemas juga. Saya takutnya kenapa, ternyata kata dokter itu emang normal bagi orang yang berhenti merokok. Jadi lumayan lega waktu sudah sampai dokter, maksudnya udah konsultasi ke dokter, karena orang di dekat saya sudah mengingatkan kalau itu emang efeknya berhenti merokok, dan saya orangnya nggak bisa gimana ya, nggak bisa percaya 100% sama orang yang memang bukan ahlinya. Kirain ada orang. Oke, maaf tadi agak sedikit tersendat. Lanjutin cerita tadi, karena saya tuh nggak bisa 100% percaya sama orang yang bukan ahlinya, semacam kayak dokter apalah itu, pokoknya saya nggak akan percaya siapapun kalau dia nggak ahli dalam bidang itu. Ketika sudah sampai dokter, udah dijelasin sama dokter kalau dokter itu udah terpercaya ya, mereka sekolahnya juga nggak sebentar, nggak ada alasan saya untuk nggak percaya. Jadi lumayan lega waktu sudah konsultasi sama dokter, dan mulai bisa mengontrol. Sudah mulai lega juga hati, karena emang itu efek dari berhenti merokok. Sampai waktu itu tuh sebenarnya saya sakit gigi itu sampai nggak kerasa di sini tuh, padahal udah kayak ada denyut nadi di sini. Ini udah bengkak, itu sampai nggak kerasa sebenarnya saya sakit gigi waktu itu, dan nggak kerasa sama sekali. Dan di saat itu juga saya mulai bersyukur sakit gigi. Kalau udah kerasa sakit gigi tuh mulai bersyukur banget, karena efek-efek dari sakau nikotin itu hilang. Tapi itu nggak bertahan lama ya, mungkin sekitar setengah hari gitu udah efeknya datang lagi, sakau nikotin itu datang lagi, dan sakit gigi pun hilang. Anehnya di situ, sampai nggak kerasa pun sakit gigi kayak gitu. Sini udah bengkak, dan di sini ada mulai denyut nadi, itu udah nggak kerasa sama sekali. Dan di saat itu juga saya mulai percaya bahwa mending sakit gigi daripada sakit hati. Ternyata emang benar, lebih baik sakit gigi. Mungkin efek sakau ini kan juga sakit hati ya, karena harus berhenti merokok setelah dari
merokok tuh dari SD merokok sampai sampai 2 bulan ke belakang kemarin baru berhenti. Saya lumayan perokok berat, kalaupun saya enggak, sebelum saya nikah itu sehari itu bisa sampai 4 bungkus sehari, dan ketika menikah mulai mengurangin pelan-pelan 2 bungkus 3 bungkus sehari, 2 bungkus sehari, dan sampai kemarin berhenti itu 1 bungkus sehari ya, mulai ngurangin. Cuman mungkin salahnya aku kemarin tuh karena langsung saya potong, jadi langsung saya tuh berhenti, langsung mendadak berhenti gitu, bukan mendadak, maksudnya berhenti total. Mungkin itu salah juga kayaknya. Untuk teman-teman yang mau berhenti merokok, jangan langsung berhenti, harus bertahap. Mungkin kalau misalnya 1 bungkus sehari, itu mulai dikurangin aja. 1 bungkus tuh untuk 2 hari atau 3 hari, karena lumayan efeknya tuh kalau langsung berhenti merokok tuh efeknya lumayan gak enak banget, mengganggu kesehatan, mengganggu mental juga. Untung-untungan gak gila karena berhenti merokok. Jadi alhamdulillah masa-masa itu udah lewat, dan sekarang ya sedikit-sedikit ada, kalau misalnya menghirup asap rokok tuh mulai, maksudnya kayak timbul, cuman bisa dikendalikan, gak mengganggu seperti masa-masa kemarin, 1 bulan kemarin. Lumayan berat untuk berhenti merokok, cuman demi kesehatan dan menekan pengeluaran saya lakukan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di vlog hari ketika di desa. Untuk kalian tetap jaga kesehatan. Saya juga nggak menyarankan kalian berhenti merokok, karena mungkin saraf-saraf kalian juga nggak sekuat saya, maksudnya gitu. Ada yang ringkih, istilahnya orang Jawa itu. Saya juga dengar dari teman-teman saya tuh ada juga orang yang berhenti merokok dan saraf-sarafnya tuh nggak kuat, jadi membuat dia sakit-sakitan. Kalau mau berhenti merokok pun harus bertahap, jangan langsung berhenti total, itu jangan. Saran saya, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Ya kalau tubuh kita bisa kuat ketika kita melepas nikotin itu, kalaupun nggak kuat pasti ada masalah di saraf-saraf kita yang biasanya dapat asupan nikotin, dan ketika kita berhenti merokok itu langsung nggak ada asupan nikotin. Saya berpikir ketika saya berhenti merokok tuh udah langsung semuanya baik, nggak ada apa-apa. Ternyata nggak semudah itu. Ketika melepas rokok, makanya banyak orang yang berhenti merokok lagi, mungkin gara-gara ini faktornya. Mungkin juga karena niatnya juga kurang. Karena saya berhenti merokok tanpa niat ini. Emang pengen berhenti merokok doang karena udah bosan dengan rasanya tinggi, dan mau beli rokok konvensional pun sayang uangnya. Jadi saya putuskan berhenti merokok. Lumayan bisa berpikir lebih positif ketika berhenti merokok. Nggak ada prasangka aneh ketika kita berhenti merokok. Ketika kita merokok tuh masih kayak suujon sekarang lebih kusnudon. Ya lumayan lah memperbaiki kesehatan. Saya juga jarang olahraga, soalnya jarang banget olahraga. Mungkin kalau kesini tuh naik sepeda ontel, sepeda MTB, di belakang saya itu ada sepeda, saya pakai itu, olahraganya itu doang. Oke.
Itu aja yang bisa saya sampaikan di vlog hari ketiga di desa. Kalian jaga kesehatan terus di masa pandemi ini, selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, thank you udah nonton sampai di sini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Bye.